Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita ini tentang penjelasan riya, kan, dan hakikatnya dan macam-macamnya, ya kan, dan celaan terhadap riya. Kata beliau, waqad warada dzammu riya fil kitabi was sunnah. Celaan terhadap riya banyak dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celaka orang yang sholat. Kok orang sholat celaka? Yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Lalai dari sholat maksudnya gimana, Pak? Kata sebagian ulama, dia melaksanakan sholat di luar waktunya dengan mengakhir-akhirkannya, atau dia tidak memperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Sholat cepat banget, ya, kayak burung matuk gitu. Alladzina hum yura'un, itu orang-orang yang riya. Dia sholatnya bukan karena Allah, dia sholatnya karena ingin mendapatkan pujian manusia. Sholatnya karena ingin dapat suara, ya. Apalagi kalau lagi mau pilkada. Ini ayat, ya, mencela orang-orang yang riya, Pak. Dan Allah menyebutkan tentang sifat sholat orang munafik dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas dan mereka riya, ingin dilihat manusia, dan mereka tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit saja. Nah, ini sifat sholat orang munafik, kata Ibnu Qayyim, ya. Yang pertama, dia malas-malesan. Yang kedua, dia riya, ingin dipuji orang. Yang ketiga, jarang mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit aja. Kemudian berkata beliau, wa amal ahadits, adapun hadis-hadis tentang celaan terhadap riya, diriwayatkan dari Rasulullah SAW pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah. Ini namanya hadis qudsi, ya. Rasulullah SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum man amila amalan asyraka fihi ghairi fahuwa lilladzi asyrak wa ana minhu bari. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang ia persekutukan aku dengan selainku, maka amalan itu untuk sekutuku, ya, dan aku berlepas diri darinya. Artinya kalau kita beramal, Pak, ternyata ketika kita beramal salah itu
tidak hanya mengharapkan ridha Allah, tapi ada niat kedua. Apa itu? Dia mengharapkan ridha manusia. Maka ya, kata Allah apa? Aku berlepas diri darinya. Itu untuk ya selainku, kata Allah. Artinya amalannya ditolak, Pak. Allah nggak butuh sama amalan-amalan yang seperti itu. Iya. Wa fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Mereka berkata, hai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Apa kata Rasulullah SAW? Ar-riya. Syirik kecil yang dimaksud di sini adalah riya. Yaqulullahu lahum yaumal qiyamah. Allah akan berfirman kepada orang riya, orang yang riya nanti pada hari kiamat. Idza jazan nas bi a'malihim, apabila Allah yang memberikan balasan amal mereka. Apa kata Allah? Idhabu ila alladzina kuntum turauna fid dunya. Hal tajiduna indahum khaira? Pergi kalian. Pergi kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya waktu di dunia sana. Coba kalian lihat apakah mereka bisa memberikan pahala buat kalian? Ternyata nggak bisa. Makanya subhanallah, Pak, ternyata yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ini apa? Riya, Pak. Karena riya itu tersembunyi gitu. Ya, halus begitu. Kadang kita nggak sadar kalau kita kena penyakit apa? Penyakit riya. Ya. Akhwat Islam, saudaraku seiman. Wa fi haditsin akhar anna Rasulullah SAW qala inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Wa qala Bishr al-Hafi, berkata Bishr al-Hafi, la an atluba ad-dunya bimizmarin ahabbu ilayya min an atlubaha bid-din. Aku mencari dunia dengan seruling lebih aku sukai daripada mencari dunia dengan din, dengan amal soleh. Ya. Lihat Pak, apakah ucapan beliau ini menunjukkan bahwa seruling itu halal? Enggak. Maksudnya beliau bahwa syirik kecil itu lebih berat daripada maksiat. Kalau orang beramal soleh, tujuannya karena ingin mengharapkan apa? Ingin meraih dunia. Ingin meraih apa? Dunia. Berarti dia berbuat syirik tidak Pak? Dalam niatnya. Berbuat syirik dalam niatnya. Dia tidak mengharapkan ya ridha Allah. Yang dia harapkan hanya dunia saja. Maka kata beliau itu lebih buruk daripada ya mencari dunia dengan seruling, padahal seruling haram. Akan tetapi itu lebih kecil dosanya dibandingkan dengan apa? Riya, mengharapkan pujian manusia, mengharapkan dunia dari amal soleh. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun." Siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Tapi kelak nanti di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Batal amalnya, sia-sia usahanya. Ya, makanya di sini kita pahami Pak bahwa syirik walaupun kecil itu lebih berat daripada maksiat. Makanya kata Ibnu Qayyim apa?
ya, sombong, ria, ujub, bersumpah dengan nama selain Allah, itu lebih berat, lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Lebih besar daripada zina, lebih besar daripada minum arak, lebih besar daripada ya makan riba. Mengerikan saudaraku sekalian, hanya karena niatnya salah, bayangkan. Hanya karena niatnya, karena dia beribadah itu hanya apa, sebatas pengen dapat dunia. Subhanallah. Kata beliau, wa'lam anna riya'a mushtaqqun minar ru'yah wa sum'atu mushtaqqatun minas sama'. Fal mura'i yurin nas bima yatlubu bihil hadwah indahum. Ketahuilah, ria itu diambil dari kata-kata ru'yah, itu melihat. Dan sum'ah diambil dari kata sama', mendengar. Jadi ria itu artinya pengen dilihat orang. Kalau sum'ah artinya pengen didengar orang. Ya. Jadi pengen didengar kalau suaranya merdu gitu. Iya. Kalau baca Quran dia merdu-merdukan biar orang memuji dirinya. Dan bedakan ya Pak ya, orang yang memerdukan suara dengan tujuan supaya makmum bisa khusyuk, dengan orang yang memerdukan suara biar dapat dipuji orang. Beda itu Pak. Kalau dimerdukan biar menambah kekhusyuan boleh, gak masalah. Berdasarkan hadis ya, suatu malam Rasulullah SAW mendengarkan bacaan Abu Musa al-Ash'ari yang sedang sholat tahajud. Dan Abu Musa itu suaranya indah sekali Pak. Di pagi harinya Rasulullah SAW berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Hai Abu Musa, kamu sudah diberikan oleh Allah salah satu serulingnya Nabi Daud. Maksudnya suara yang sangat indah. Sungguh tadi malam aku mendengarkan bacaanmu. Apa kata Abu Musa? Kalau aku tahu tadi malam engkau mendengar bacaanku ya Rasulullah, lahabbartu laka tahbira. Aku akan lebih indahkan lagi suaraku. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian kata beliau, fal mura'i yurin nas ma yatlubu bihi al-hadwah indahum. Orang yang ria itu berarti orang yang memperlihatkan kepada manusia amalannya dengan tujuan untuk dapat keuntungan dari manusia. Wa huwa anwa, dan ini ada beberapa macam kata beliau. Yang pertama ar-riya fid din, yaitu ria dalam agama. Ria dalam apa? Agama. Wa huwa anwa, dan ini juga ada beberapa macam. Ahaduha, yang pertama, an yakuna min jihatil badan bi idharin nuhuli wasifar. Ria pada badan dengan cara memperlihatkan badan yang kurus dan wajah yang pucat. Tujuannya apa? Liyuriyahum bidzalika syiddatal ijtihad. Tujuannya agar orang melihat kalau dia bersungguh-sungguh dalam ibadah, Pak. Ya. Wa ghalabatu khaufil akhirah. Agar orang tahu kalau dia takut sama akhirat. Wa kadzalika yura'i bi tashaa'uthi sya'r. Demikian pula dia ria dengan memperlihatkan rambut yang acak-acakan. Supaya apa? Liyudhhir annahu mustaghriqun fi hammid din. Tujuannya apa? Tujuannya sebatas ingin kelihatan aja kalau dia sungguh-sungguh loh dalam amal. Nah, ya. Wa yaqrub min hadza khafdus saut. Yang dekat dengan ini juga apa?
itu merendahkan suara biar kelihatan kalau orangnya tawadhu. Ya. Nah, niatnya ini yang salah nih, Pak. Hati-hati. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa amma ahlud dunya fayura'una bi idharis siman wa safa'il laun wa i'tidalil qamah wa husnil wajhi wa nadhafatil badan. Kalau tadi ahli agama ria dengan badannya seperti itu, Pak. Iya. Ada lagi ahli dunia nih. Ahli dunia riaknya gimana, Pak? Dengan memperlihatkan badan yang gemuk. Wah, kelihatan kalau saya ini orang kaya loh. Iya. Wajahnya yang diperbagus terus biar kelihatan kalau dia itu orang kaya loh. Iya. Nah, ini kalau niatnya nggak benar, haram, Pak. Tapi kalau niatnya ya sebatas untuk misalnya seorang wanita untuk menyenangkan suami, dia pergi ke salon, tujuannya untuk menyenangkan suami, ya silakan, nggak apa-apa. Yang bahaya itu kalau sudah riaknya dengan yaitu, Pak. Ya. An-naw'u tsani, macam yang kedua. Ar-riya min jihati zai. Riya dari sisi pakaian. Ya, pakaian atau lahiriah lah istilahnya. Kal itraq halatan mash. Contohnya kata beliau orang yang saat berjalannya nunduk biar kelihatan tawadhu. Wa ibqa'i atharis sujud alal wajh. Atau gimana caranya supaya jidatnya hitam biar kelihatan dia ahli sujud. Iya. Sebagian orang kan terkadang begitu, Pak. Sujudnya sengaja dilamain biar kelihatan nih. Ya, jidatnya apa? Hitam, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 6. Kalau 6 beda kali ya. Iya. Ya kelihatan ini kalau dia itu ahli sujud orangnya. Makanya Pak, usahakan tanda hitam di jidat itu kita hilangkan, Pak, semaksimal mungkin. Pakai apa kek? Pakai body lotion kok apa kek? Terserah. Yang jelas jangan sampai kelihatan apa? Hitam. Soalnya khawatir nih kalau hitam kelihatan tuh, wah ini ahli ibadah ini. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa ghiladhi thiyab wa labsi suf wa tashmiri thiyab kathiran wa taqsiril akmam. Atau dia memakai pakaian-pakaian yang kasar, pakai baju yang wol biar kelihatan kalau dia ahli ibadah. Iya. Wa min dzalika labsul muraqqa'ah, atau dia memakai baju-baju yang banyak tambalannya biar kelihatan kalau dia orangnya zuhud. Ya. Ini tidak boleh, Pak, hati-hati. Minhu taqannu fawqa al-imamah litansarifu ilaihi al-a'yun bitamyiz bitilka al-'adah. Kadang riya dengan pakaian, Pak, pakai sorban biar kelihatan kalau dia ulama. Kalau tujuannya seperti ini haram. Tapi kalau dia pakai sorban tujuannya karena ingin memperlihatkan jati diri dia sebagai seorang muslim, silakan aja. Ya. Wa ulai tabaqat. Minhum man yatlubul manzilah inda ahli salah bi idhari tazahud bilabsi thiyab al-mukharriqah al-wasikha al-ghalidhah liyura'i bidzalik. Dan mereka ternyata juga bertingkat-tingkat, kata beliau. Di antara mereka ada yang mencari kedudukan di sisi orang-orang soleh dengan memperlihatkan kezuhudan, dengan memakai pakaian-pakaian yang compang-camping, berkelihatan zuhud loh. Iya. Padahal salafus soleh, Pak, nggak pernah pakai pakaian compang-camping tuh.
Rasulullah SAW pakaiannya berusaha memakai pakaian-pakaian yang bagus, yang rapi, ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ini ahli agama nih. Adapun ahli dunia, riya dengan pakaiannya gimana? Wa amma ahlu dunya famura'atum bi thiyabin nafisah wal maraqibil hasanah wa anwa'it tajammul fil malbas wal maskan wa athathil bait. Adapun ahli dunia, riyanya gimana, Pak? Dengan memperlihatkan pakaian-pakaian mahal, bajunya mewah, mahal. Iya, jadi kelihatan nih, saya ini orang kaya loh. Atau dia sangat memperlihatkan mobilnya yang mewah dan mahal. Iya, memang nggak boleh beli mobil mewah, boleh. Tapi kalau niatnya cuma sebatas ingin dilihat, biar status sosialnya naik, biar dianggap dia orang kaya. Kalau niatnya riya seperti ini nggak boleh, Mas. Apalagi kalau sampai berbangga-bangga, Pak. Bawa mobil Alphard, melihat yang bawa Avanza, Avan ya, Avan Azza. Iya. Merendahkan, wallahi, Pak. Kayak ginian nih yang bisa memasukkan pelakunya ke dalam api neraka. Iya. Demikian pula memakai berbagai macam perhiasan dalam pakaian. Bawa tas harganya yang puluhan juta. Iya. Kadang ibu-ibu tuh ya kerjaannya kalau ngaji gitu tuh. Ngelihat, wih itu tasnya bagus banget ya. Wih berapa puluh juta itu. Iya. Wih jam tangannya rek 100 juta. Wih itu jalannya aja sampai mau miring-miring itu, Pak. Biar kelihatan jam tangannya itu. Masya Allah. Ingat ibu-ibu dan bapak sekalian, semua ini haram. Iya. An-naw' tsalits, macam yang ketiga. Ar-riya bil qaul, riya dengan ucapan. Adapun ahli agama, riyanya dengan apa, Pak? Dengan ceramah, memberikan nasihat dan mengingatkan, dengan memperlihatkan kalau dia hafal hadis, hafal asar, hafal ayat. Sengaja dia perlihatkan kalau dia ini so hebat hafalannya, biar disebut sebagai ahli hafalan. Oh, biar apa? Orang ngacungin jempol. Ini orang hebat hafalannya. Hati-hati, Mas. Makanya Imam Ahmad ya, beliau kalau membawakan hadis itu selalu dari buku. Padahal beliau hafal loh, Pak. Beliau tuh hafal 1 juta hadis. Tapi kalau ngajar hadis selalu pakai buku. Kalau kata Ali bin Madini, ini uswah kami. Padahal beliau hafal 100 juta hadis. Tapi beliau tetap memakai buku. Untuk apa manfaatnya? Manfaatnya yang pertama, menghindarkan hati dari riya. Yang kedua, supaya terhindar dari kesalahan dalam membawakan hadis. Ya. Ini saudaraku seiman. Wa idhar ghazaratil ilm wa dalalah ala syiddatil inayah bi ahwalis salaf. Atau contohnya riya dengan cara memperlihatkan ilmunya yang sangat banyak. Biar kelihatan kalau dia itu ilmunya hebat. Atau tahriku syafatain bidzikr fi mahdharin nas. Atau memperlihatkan zikir di depan orang-orang kalau dia ini seorang ahli zikir. Ya. Kadang ada orang yang kemana mau bawa tasbih. Wah, subhanallah, 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 subhanallah. Tasbihnya juga gede-gede lagi, Pak. Ya, biar kelihatan kalau dia ahli tasbih. Hati-hati, Mas. Berzikir, bertasbih bagus, tapi jangan sampai riya, ingin dipuji manusia. Nah, ini ahli agama begini riyanya tuh, Pak, dengan ucapan tuh. Kalau ahli dunia
Maka riaknya dengan apa, Pak? Dengan memfasih-fasihkan bicara. Biar kelihatan kalau dia itu hebat. Ya. Bihifdzil asy'ari wal amthal, atau banyak menghafalkan syair-syair dan perumpamaan-perumpamaan. Ya. Biar disebut, woi, Masya Allah, hebat. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. An-naw'ur rabi', macam yang keempat, ar-riya' bil amal, riya dengan amal saleh. Kal mura'atil musalli bitulil qiyam, yaitu riya dengan memperpanjang sholat, biar kelihatan kalau dia hebat sholatnya, atau dia panjangkan rukuknya dan sujudnya, dia perlihatkan khusyuk kepada manusia, biar kelihatan kalau dia orangnya ahli ibadah. Ya, hati-hati. Memperpanjang rukuk dan sujud bagus, karena itu sesuai dengan sunnah. Tapi ingat juga, niatnya harus dijaga. Terkadang kalau di depan orang sholatnya bagus, Pak, tapi kalau pas sendirian sholat di rumah cepatnya minta ampun. Ini tanda riya kayak gitu biasanya. Adapun ahli dunia, riaknya dengan perbuatan bagaimana? Bitabakhtur wal ikhtiyar, dengan jalan yang kelihatan angkuh dia. Ya. Biar apa? Biar kelihatan kalau dia orangnya hebat. Nasallallahu salamata wal afiyah. An-naw'ul khamis, macam yang kelima, al-mura'atu bil ashabi wa zairin, riya dengan pengunjung atau teman-teman. Contohnya, terkadang sebagian orang pengen dekat sama seorang alim, seorang ustadz, biar disebut nih, saya ya dekat sama Ustadz Fulan. Ya. Ini bahaya, Mas. Jangan sampai niatnya seperti itu. Biar disebut ikhwan senior. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalladzina yatakallaf an yastazira aliman aw abidan. Seperti orang yang bersusah payah supaya dikunjungi oleh seorang alim besar, seorang ustadz kibar. Supaya apa? Liyuqal inna fulanan qad zara fulanan. Supaya orang-orang mengatakan, wih, si fulan Masya Allah ya dikunjungi sama ustadz bisa besar. Berarti orang ini ya nggak sembarangan nih, bukan sembarangan orang ini. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa kadzalika man yura'i bi kasrati syuyukh. Demikian pula yang riya dengan memperlihatkan kalau gurunya banyak. Ya. Ini akhi, kalau tujuannya memperbanyak guru hanya untuk berbangga-bangga, riya, ini semua tercela. Sangat tidak baik akal Islam, saudaraku seiman. Minhum man yatlubu mujarradal jah. Di antara mereka ada yang ingin mendapatkan kedudukan di hati manusia dengan cara apa? Dia mengasingkan diri di gunung. Ya. Biar disebut katanya dia seorang ahli ibadah, abid. Ya. Minhum man yakunu qasduhul mal. Di antara mereka ada yang memperlihatkan ibadah tujuannya karena ingin dapat fulus. Wa minhum man qasduhu tsana wa intisharis sit. Di antara mereka ada yang tujuannya karena ingin dapat pujian. Ya. Nah, ini macam-macam, Pak. Subhanallah. Jadi riya itu macam-macam. Sebagian ulama mengatakan riya itu ada yang riya ikhlas dan riya syirik. Apa itu riya ikhlas, Pak?
Yaitu orang ingin kelihatan kalau dirinya ikhlas. Artinya keikhlasannya pengen diakui orang gitu. Itu namanya riya apa? Riya ikhlas. Ya. Riya syirik apa itu? Seseorang beramal karena ingin dipuji orang. Nah, itu riya syirik. Kalau riya ikhlas ini dia pengen diakui keikhlasannya. Ya, ingin dilihat kalau dirinya ikhlas gitu loh. Itu namanya riya ikhlas. Dan dua-duanya juga ya termasuk perkara atau termasuk syirik kecil, saudaraku. Fa in qila, jika ada yang bertanya, kata beliau, hal riya haram am makruh am mubah? Apakah riya itu hukumnya haram? Ataukah hukumnya makruh? Ataukah hukumnya mubah? Nah, di sini beliau mau membahas tentang hukum riya. Apakah hukumnya haram? Ataukah riya itu hukumnya makruh? Atau hukumnya apa? Mubah. Kata beliau, fal jawab anna fihi tafsilan. Jawabnya ada perinciannya. Wa huwa imma an yakuna bil ibadat aw bi ghariha. Fa in kana riya'u bil ibadati fa huwa haram. Itu melihat riya'nya itu dengan apa? Kalau dia riya'nya dengan ibadah, maka itu hukumnya haram. Karena ibadah hanya untuk siapa? Untuk Allah, Pak. Ibadah enggak boleh ya untuk siapapun. Kecuali Allah, untuk Allah saja. Fa inal mura'i bi salati wa sadaqati wa hajjati wa nahwi dzalik asin athim. Orang yang riya dengan salatnya, dengan sedekahnya, dengan hajinya atau ibadah-ibadah yang lainnya, dia telah berbuat maksiat dan berdosa. Kenapa? Li'annahu yaqsidu bidzalika ghairallahi ta'ala. Karena tujuannya selain Allah. Padahal Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Ya. Fal mura'i bidzalika fi sakhatillah. Maka orang yang riya dengan amalan saleh, dengan amal ibadah itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau riyanya dengan apa, Pak? Dengan ibadah. Ya. Wa amma in kana bi ghairi ibadat. Adapun riya dengan selain ibadah. Riya dengan selain apa? Ibadah. Fa huwa qatala bil mali ala ma taqaddam. La yahrum min haitsu innahu talabu manzilatin fi qulubil ibad. Walakin kama yumkin kasbul mal bitalbisatin wa asbabin mahdhurah. Wakadzalikal jah. Wa kama anna kasba qalilin minal mal wa huwa ma yahtaju ilaihil insan mahmudun fakadzalikal jah. Kata beliau, adapun riya dengan selain ibadah, contoh misalnya ya karena untuk mencari harta. Maka dari sisi mencari hartanya, kata beliau, tidak haram. Haitsu innahu talabu manzilah fi qulubil ibad. Karena tujuannya dia kalau misalnya mencari harta adalah supaya dia punya kedudukan di hati manusia. Walakin kama yumkin kasbul mal bitalbisatin wa asbabin mahdhurah. Namun yang dikhawatirkan adalah, kata beliau, kalau mencari harta itu dengan cara talbis atau sebab-sebab yang terlarang. Demikian pula mencari kedudukan. Wa kama anna kasba qalilin minal mal wa huwa yahtaju ilaihil insan mahmud. Sebagaimana kita berusaha untuk mencari uang sama ya untuk kehidupan kita terpuji,
Demikian pula kedudukan nggak masalah, kata beliau. Karena Nabi Yusuf pun juga pernah meminta kedudukan untuk sesuatu yang mulia. Kata Nabi Yusuf apa? Ij'alni ala khazainil ard. Jadikan saja aku sebagai bendaharawan negara. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Yang bahaya itu Pak, kalau tujuan utamanya adalah dunia. Tujuan utamanya apa? Dia ya. Maksudnya beribadah dengan tujuan apa? Dunia. Tapi kalau misalnya riyanya bukan dengan ibadah tadi, Pak. Misalnya dia cari duit. Cari duit bukan ibadah sebetulnya. Pada asalnya itu hukumnya mubah saja, Pak. Iya. Tujuan dia cari duit apa, Pak? Biar dia punya apa? Izzah di depan manusia dong. Sebab kalau kita nggak punya duit, miskin, seringkali dihinakan orang. Tapi ketika kita cari duit dalam rangka supaya orang tidak menghinakan kita, supaya kita punya status ya di masyarakat, orang juga ya menghormati kita karena kita punya uang, nggak masalah seperti itu kata beliau. Iya. Kalau tujuannya apa? Riyanya bukan dengan ibadah, tapi riyanya dengan apa? Selain ibadah. Seperti tadi akal Islam saudaraku seiman. Wala naqulu bi tahrimil jah wa in kathur, dan kita tidak pernah mengharamkan kedudukan walaupun ya banyak. Illa idza hamala sahibahu ala ma la yajuz, kecuali kalau kata beliau kedudukan itu membawa dia kepada perkara yang tidak boleh. Cari kedudukan tapi ya membuat dia apa? Menghalalkan segala cara, nggak peduli dengan syariat, ini nggak benar. Ya. Wa amasyatul jah min ghairi hirsin ala talabih wa min ghairi tinamin bi zawalihi wa inzala fala darara fi. Adapun kalau mendapatkan kedudukan dengan tanpa kita tamak untuk mendapatkannya, ya. Wa min ghairi timamin bi zawalihi, dan juga kita juga tidak merasa takut untuk kehilangan kedudukan, biasa-biasa aja. Maka yang seperti ini tidak mudarat. Antum tiba-tiba diminta jadi menteri, wish. Bukan antum yang minta, antum yang diminta. Karena memang antum punya kecakapan dalam masalah ini, boleh saja, nggak tercela. Yang bahaya itu kalau kita yang minta, Pak. Karena kan minta jabatan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita mendapatkan jabatan karena kita yang minta, kata Rasulullah, maka Allah tidak akan bantu kita. Tapi kalau kita mendapatkan jabatan karena kita yang tidak minta, kita tidak minta sama sekali, maka pada waktu itu Allah akan membantu kita. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Idz la jaha awsa min jahir rasul wa ulama'id din ba'dah. Walakin insiraful himam ila talabil jah nuqsanun fid din wala yusatu bit tahrim. Kata beliau, karena kedudukan yang paling tinggi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedudukan para ulama. Namun ketika hati kita seluruhnya ya yang dia pikirkan hanya ingin dapat kedudukan, ini menunjukkan kekurangan dalam agama. Namun kita tidak katakan itu haram. Tercela kalau memang itu membuat kita tidak peduli batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsinus tsaub, contoh lagi Pak. Kalau kita membaguskan pakaian kita ketika kita pergi ke kajian misalnya. Tujuannya apa? Ya. Tujuannya supaya ya terlihat kalau kita bukan orang yang tidak punya adab dalam menuntut ilmu.
tujuannya supaya memperlihatkan ke orang supaya beginilah kalau datang ke majlis ta'lim. Imam Malik kalau pergi ke majlis ta'lim memakai baju yang paling bagus, Pak. Dalam rangka apa? Menghormati ilmu. Kalau tujuannya seperti ini boleh nggak, Pak? Boleh, nggak masalah. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Berhias ya dengan memakai pakaian-pakaian yang bagus, bukan dalam rangka berbangga-bangga dan ujub. Boleh saja, silakan. Ya, itu sesuatu yang sifatnya mubah. Sesuatu yang sifatnya apa? Mubah. Antum misalnya pakai peci, pakai baju, ya, dan bajunya kelihatan bagus. Silakan saja kalau memang niatnya bukan sama sekali untuk ujub. Niatnya bukan untuk memperlihatkan apa? Ya, apa namanya? Kelebihan dan kemewahan supaya orang memuji dirinya. Maka yang seperti ini nggak masalah, silakan saja. Waqad takhtaliful maqasidu bidzalik. Namun maksud tujuannya terkadang berbeda-beda, kata beliau. Fa inna aktsaran nas yuhibbuna alla yurau bi aini naqsin fi hal. Kebanyakan manusia, Pak, gak mau diremehkan sama orang lain. Karena kita gak mau diremehkan sama orang, kita pakai baju yang bagusan dikit lah, biar gak diremehkan orang. Ya, kalau tujuannya seperti itu silakan aja, gak masalah. Ya, untuk menjaga kewibawaan diri kita dan tidak diremehkan orang, silahkan. Fi afradi Muslim min hadits Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan dalam hadis yang dikutip oleh Muslim saja dari hadis Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Lalu ada seorang laki-laki berkata, dengarkan ini, Pak. Inna rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'lu hasana. Ya Rasulullah, ada orang yang suka kalau bajunya bagus, sendalnya bagus. Apa itu termasuk sombong, ya Rasulullah? Kalau kita pakai sepatu bagus termasuk sombong enggak? Kalau kita pakai baju bagus termasuk sombong enggak? Apa kata Rasulullah SAW, Pak? Innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu indah. Yuhibbul jamal. Dan Allah mencintai keindahan. Al-kibru, sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, ini baru sombong. Kalau antum sebatas pakai baju bagus, senang pakai baju bagus, senang pakai sendal bagus, boleh. Tapi kalau sudah sampai meremehkan orang, Pak, ngelihat temannya bajunya kurang mahal lah, mahalan bagusan saya, akhirnya kemudian meremehkan dia. Nah, ini baru masuk dalam apa? Sombong. Kalau waktu kecil kan kalau teman-teman pakai sepatu bagus suka diinjekin. Iya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Wa minan nas man yu'thir idhar ni'matillahi alaihi. Waqad umira Rasulullah SAW bidzalik. Di antara manusia ada yang merasa suka untuk memperlihatkan nikmat Allah kepada manusia. Dan seperti ini juga diperintahkan. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ya. Dan memperlihatkan nikmat Allah terhadap kita itu termasuk perkara yang ya dianjurkan kalau tujuannya sebagai rasa syukur kepada
Allah. Sebutkan dalam hadis, innallaha yuhibbu an yara athara nikmatihi ala abdih. Allah itu suka untuk melihat bekas nikmat itu ada pada seorang hamba. Kalau antum misalnya dikasih sama Allah uang yang banyak sampai miliaran, jangan beli mobil odong-odong, Pak. Itu namanya kurang memperlihatkan nikmat Allah. Beli mobil yang sewajarnya. Belinya, saya bisa beli Alphard, beli nggak apa-apa. Tapi niatnya untuk memperlihatkan nikmat Allah, bukan untuk berbangga, nggak masalah. Kalau memang niatnya seperti itu. Namun juga hati-hati, jangan sampai kena penyakit ujub dengan mobil mewah. Jangan sampai terkena penyakit sombong dengan mobil mewah. Hati-hati juga. Aduh Ustadz, saya kalau pakai mobil mewah ini kayaknya gimana ya? Susah jaga hati. Ya udah beli mobil biasa aja. Kalau memang ya merasa susah untuk menjaga menjaga hati. Iya. Faslun, kata beliau, fasal. I'lam anna ba'dha abwabi riya ashaddu min ba'd li'annahu darajat. Ketahuilah, sebagian pintu riya lebih berat daripada sebagian yang lain. Karena riya itu, kata beliau, bertingkat-tingkat. Ashadduha wa aghladuha. Yang paling berat dari riya apa? Alla yakuna muraduhu bil ibadah as-sawab asla. Orang yang niatnya sama sekali tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan ridha Allah. Iya. Dia sholat, misalnya dia sholat murni hanya sebatas pengen dilihat orang aja. Dia tidak mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan pahala dari Allah. Kalau dia sendirian nggak sholat, dia sholat itu hanya sebatas biar kelihatan kalau dia sholat. Nah ini sifat orang munafikin, Mbak. Sifat siapa? Orang munafik. Makanya Rasulullah menyebutkan asqalus sholati alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat atas orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena di sholat isya kan nggak ada lampu di zaman Rasul, jadi nggak kelihatan. Apalagi sholat subuh nggak kelihatan. Ya. Sementara orang munafik tujuan sholat itu hanya sebatas setor muka, istilahnya, biar kelihatan. Ini derajat yang paling berat ini, Pak. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Qurtubi mengatakan itu masuk dalam syirik besar. Ad-darajatul tsaniyah, derajat yang kedua. An yaksudar thawab ma'arya qasdam dha'ifan. Orang yang beribadah niatnya pengen dapat pahala, tapi niat pengen dapat pahalanya lemah dibandingkan niat selain pahalanya. Jadi ada dua niat nih. Ya, niat yang pertama niatnya karena Allah, tapi lemah sekitar 20%. Atau cuma 10%. Niat yang keduanya karena ingin dapat pujian manusia. Atau karena ingin dapat dunia. Tapi ini yang paling kuat nih, sampai 80% misalnya. Maka ini juga, Pak, ya, berat ini di sisi Allah. Ya. Bihaitsu law kana khalian lam yaf'alhu. Kalau dia sendirian, malas dia melakukan sholat. Bahwa qaribu minal qismil awal, maka yang kedua ini mirip dengan yang pertama tadi. Cuma kalau yang pertama lebih berat. Kenapa? Karena dia sama sekali tidak mengharapkan pahala dari Allah. Tidak mengharapkan sama sekali ridho Allah. Iya. Dan keduanya dimurkai oleh Allah. Yang ketiga,
an yakuna qasdar riya an yakuna qasdar riya wa an yakuna qasdur riya wa qasdus thawab mutasawiyain. Orang niatnya dua, niat riya dengan niat riya dan niat mengharapkan pahalanya seimbang, 50-50. Ya. Bihaitsu law infarada kullu wahid minhum 'anil akhar lam yab'athu 'al 'amal. Fahadha qad afsada mithla ma aslah wa la yaslam minal itsm. Di mana kalau dia bersendirian, ya, maka pada waktu itu tidak menimbulkan amal sama sekali. Maka yang seperti ini akhirnya bisa merusak apa yang telah ia lakukan berupa kebaikan itu. Iya. Niatnya 50-50. 50%-nya karena Allah, 50%-nya karena apa? Manusia. Maka yang seperti ini diterima enggak? Dia terima tetap. Kan disebutkan dalam hadis, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhi wabtughiya bihi wajhullah. Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali yang benar-benar murni karena Allah dan mengharapkan ridha Allah semata. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ar-rabi'ah an yakuna tila'un nas alaihi muqawwiyan li nasyatihi walau lam yattali alaihi ahadun lam yatruk ibadah. Yang keempat, ini yang paling mending, yaitu kalau dilihat orang tambah semangat. Tapi kalau nggak dilihat orang tetap ibadah. Kalau orang nggak ada yang lihat tetap ibadah, tetap. Tapi pas kalau ada orang yang lihat tambah semangat dia. Ya. Fa hadza yusabu ala qasdihi sahih wa yu'aqab ala qasdihi al-fasid. Maka orang seperti ini dapat dua. Dapat pahala karena mengharapkan ridho Allahnya, dapat dosa akibat apa? Ya, ingin mendapatkan pujian manusianya. Makanya saudaraku seiman, ya, merasa senang dengan pujian saja, Pak, itu sudah pintu riya. Sudah pintu apa? Sudah pintu riya, hati-hati. Jadi kalau kita dipuji orang tuh jangan sampai di hati kita, wah, seneng gitu dipuji orang. Jangan, Pak. Abu Bakar kalau dipuji orang, beliau berkata apa? Doanya Abu Bakar kalau dipuji orang, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan siksa aku disebabkan oleh ucapan-ucapan mereka, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka terhadap diriku. Masya Allah. Ya. Kata beliau, wa qaribu min dzalik ar-riya bi awsafil ibadah la bi asliha. Kalladhi yusalli wa gharaduhu takhfifur ruku' wa sujud wa la yutilul qira'ah. Fa idza ra'ahu an-nas ahsana dzalik. Yang dekat dengan yang keempat, orang yang riya dengan sifat ibadah, bukan pokok ibadahnya. Contohnya seperti orang yang sholat. Kalau dia sendirian, biasanya sih dia ruku dan sujudnya nggak terlalu panjang. Tapi pas dilihat orang, tiba-tiba dipanjangkan ruku dan sujudnya. Biar kelihatan kalau dirinya apa? Ya, bagus ibadahnya. Maka orang seperti ini pun juga terancam dengan api neraka. Ya. Kenapa? Karena dia mengagungkan makhluk seperti mengagungkan Allah. Ada nilai seperti ini, Pak, bahaya. Kalau Allah yang ngelihat seakan-akan biasa aja. Tapi kalau manusia yang ngelihat, wah, dari sisi sini bisa jadi ia dapat dosa lebih besar itu, Pak. Ya, fa Allahul musta'an. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, ini dia, ya,
riya dan macam-macamnya, dan nanti kita akan bahas tentang riya yang tersembunyi. Demikian, wabillahi taufik, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.